Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM pimpin doa. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Wah, alhamdulillah ya, hari ini kita masuk semua. Hari ini kita akan belajar pada tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana cara tubuh mengolah makanan, dan pada pembelajaran kedua. Adik-adik, apakah ada yang masih ingat kemarin kita belajar mengenai apa? Ya, kemarin kita belajar mengenai makanan sehat. Nah, adik-adik semua, sebelum berangkat ke sekolah, apakah sarapan dulu? Ya, bagus. Ada yang tidak sarapan? Wah, bagus. Harus ya, sarapan itu penting bagi tubuh kita. Sarapan yang sehat akan memberikan tenaga untuk tubuh kita. Selain makanan yang sehat, meminum air putih juga sangat penting bagi kesehatan tubuh kita. Makanan dan minuman yang sudah masuk ke dalam tubuh kita akan dicerna oleh sistem pencernaan di dalam tubuh kita. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai cara memahami informasi pada paparan iklan dan sistem pencernaan pada manusia. Kenapa sih kita harus belajar mengenai cara memahami informasi yang ada pada paparan iklan? Karena supaya kita bisa tahu apa maksud dan tujuan dari paparan iklan tersebut. Lalu, mengapa sih kita harus belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia? Supaya kita bisa tahu organ pencernaan apa saja yang ada pada tubuh kita, lalu bagaimana proses pencernaan makanan di dalam tubuh kita. Nah, hari ini kita akan belajar menggunakan LKPD yang telah Ibu rancang secara berkelompok dan bermain games. Sekarang, duduk secara berkelompok ya, dalam satu kelompok 4-6 orang. Sudah? Ya, sekarang perhatikan paparan iklan ini. Ada yang tahu apa kata kunci dari iklan ini? Ya, ini? Ya, kata kunci dari iklan ini yaitu pentingnya air. Lalu, apakah ada yang tahu mengapa sih air itu penting bagi tubuh kita? Ya, Dek? Ya, dengan asupan air yang cukup, maka tubuh kita akan menjadi sehat. Adik-adik, iklan itu berfungsi untuk mempromosikan, mengajak, ataupun memberi informasi. Nah, di dalam iklan itu harus terdapat kalimat yang menarik dan mudah dipahami, lalu kata kunci dan gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Misalnya pada iklan ini. Nah, iklan ini kata kuncinya pentingnya air. Lalu ada gambar yang mendukung kata kunci tersebut, yaitu seorang anak yang sedang memegang segelas air. Sekarang Ibu punya beberapa pertanyaan mengenai iklan ini. Yang bisa menjawab angkat tangan terlebih dahulu ya. Yang pertama, bertutur tentang apakah iklan ini? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Firman? Ya, benar. Iklan ini bertutur tentang pentingnya air bagi tubuh kita. Nah, lalu kepada siapakah iklan ini ditujukan? Ya, Lia? Ya, iklan ini ditujukan kepada semua orang. Adik-adik semua, ciri dari makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan di dalam sistem pencernaan menjadi suatu energi, komponen sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sekarang Ibu kasih waktu
10 menit untuk mencari informasi mengenai sistem pencernaan pada manusia, boleh dari buku maupun dari internet. Sudah habis ya waktunya. Nah, sekarang Ibu mempunyai LKPD. Tolong bagikan LKPD-nya, satu kelompok, satu LKPD ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi mengerjakan LKPD-nya. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Sudah? Ya, sudah. Sekarang kita bahas bersama-sama ya LKPD-nya. Yang pertama, amatilah gambar di bawah ini dan berilah nama pada organ pencernaan pada gambar. Yang A, mulut. B, kerongkongan. C, lambung. Yang D, usus halus. Yang E, usus besar. Yang F, anus. Ya, yang kedua, yang pertama itu gambar mulut. Kelompok 1, sebutkan fungsi dan prosesnya. Ya, jadi mulut itu berfungsi untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Proses yang terjadi pada mulut yaitu proses ingesti. Ingesti adalah proses masuknya makanan ke dalam rongga mulut, dan proses mastikasi. Mastikasi itu proses pengunyahan makanan. Nah, misalnya Andri jajan bakso ikan. Nah, setelah bakso ikannya masuk ke dalam rongga mulut Andri, otomatis Andri mengunyahnya kan? Karena gak mungkin kan Andri makan bakso ikan bulat-bulat satu. Enggak kan? Nah, yang ada malah sakit tenggorokannya. Nah, yang kedua itu gambar kerongkongan. Kelompok 2, sebutkan fungsi dan prosesnya. Ya, benar. Jadi kerongkongan itu berfungsi untuk mendorong makanan dari rongga mulut ke lambung dengan melakukan gerak garis tali. Prosesnya dinamakan dengan proses deglutisi. Nah, tadi kan bakso ikan yang sudah Anu kunyah tadi, selanjutnya diproses di kerongkongan untuk diteruskan ke lambung. Yang ketiga itu lambung. Kelompok 3, sebutkan fungsi dan prosesnya. Ya, jadi lambung itu berfungsi untuk memecah makanan sehingga seperti bubur dan mencampurnya dengan bantuan enzim yang ada di dalam lambung. Nah, prosesnya disebut dengan proses digesti. Jadi, bakso ikan Andri yang tadi sudah masuk ke dalam lambung diproses kembali di dalam lambung sehingga seperti bubur agar dapat mudah dicerna di dalam tubuh. Ya, yang keempat, usus halus. Silakan kelompok 4, sebutkan fungsi dan prosesnya. Jadi, usus halus itu berfungsi untuk menyerap nutrisi yang ada di dalam makanan. Prosesnya disebut dengan proses absorpsi. Jadi, bakso ikan Andri tadi setelah dari lambung diteruskan kembali ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus ini nutrisi-nutrisi yang ada di dalam bakso ikan tadi diserap oleh tubuh. Selanjutnya yang kelima, usus besar. Silahkan kelompok 5 sebutkan fungsi dan prosesnya. Ya, jadi fungsi usus besar itu yaitu untuk menyerap air dari feses. Prosesnya disebut proses penyerapan air dan pembentukan feses. Jadi makanan tadi karena nutrisinya sudah diserap di usus halus, maka di dalam usus besar sisa-sisa makanan tadi melalui proses pembentukan feses. Ya, yang keenam, anus. Silahkan kelompok 6 sebutkan fungsi dan prosesnya. Ya, jadi anus itu berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan atau feses dari tubuh. Prosesnya disebut dengan proses defekasi. Nah, jadi feses yang tadi dibentuk di dalam usus besar dikeluarkan melalui anus. Ya, selanjutnya kelompok berapa yang ingin mempresentasikan hasil diagram sistem pencernaannya?
Ya, kelompok 2 silahkan perwakilan kelompoknya berdiri. Wah, hebat, bagus diagramnya, lengkap. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya kelompok mana yang ingin menampilkan iklannya? Ya, kelompok 6 silahkan berdiri. Ya, wah bagus, iklannya kreatif, hebat. Beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, apa itu gerak peristaltik? Jadi gerak peristaltik itu adalah gerakan yang berfungsi untuk mendorong. Misalnya, makanan sudah sampai di lambung, akan diteruskan ke usus halus. Nah, didorong menggunakan gerak peristaltik sehingga bisa sampai kepada usus halus. Begitu. Bagaimana? Mengerti? Alhamdulillah. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah mengerti semuanya? Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Ya, jadi organ pencernaan pada manusia itu ada berapa, adik-adik? Ya, 6. Apa aja? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ya, di mulut ada proses apa? Ya, proses ingesti dan mastikasi. Di kerongkongan ada proses deglutisi. Di lambung ada proses digesti. Ya, di usus halus ada proses absorpsi. Di usus besar penyerapan air dan pembentukan feses. Di anus ada proses defekasi. Ya, bagus. Nah, sekarang ibu punya games. Judulnya Jodohkan Aku. Nah, cara bermainnya kan di sebelah kanan ibu ada organ pencernaan manusia. Di sebelah kiri ibu ada proses pada organ pencernaan manusia. Nah, nanti hubungkan dengan menggunakan garis. Ibu kasih satu contoh ya. Misalnya lambung. Di lambung ada proses apa? Digesti. Sambungkan. Nah, seperti itu ya. Ada yang mau mencoba? Ya, silahkan. Ya, bagaimana? Apakah ada yang tidak tepat jawaban teman-teman kalian? Ya, benar, tepat semua ya jawabannya. Wah, kalian hebat. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini adik-adik? Menyenangkan? Ya, bagaimana, ada yang ingin ditanyakan mengenai materi memahami informasi pada paparan iklan dan sistem pencernaan pada manusia? Ada yang belum mengerti? Sudah mengerti semuanya? Ya, bagus. Jadi, hari ini apa aja sih yang sudah kita pelajari? Ya, Den? Ya, hari ini kita sudah belajar mengenai fungsi iklan. Apa sih fungsi iklan itu? Ya, Mir? Ya, untuk mempromosikan, mengajak, atau memberi informasi. Lalu apalagi ya? Ya, Den? Ya, betul. Di dalam iklan itu harus ada kata kunci. Nah, selain kata kunci apa lagi ya adik-adik? Ya, harus ada gambar yang mendukung kata kunci dan kalimat yang menarik serta mudah dipahami. Nah, kita juga sudah belajar mengenai organ pencernaan pada manusia beserta fungsi dan prosesnya. Ada berapa organ pencernaan pada manusia? Ya, ada 6. Yang pertama, mulut. Mulut berfungsi untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Prosesnya dinamakan dengan proses ingesti dan mastikasi. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk mendorong makanan dari mulut ke
lambung dengan menggunakan gerak peristaltik. Prosesnya dinamakan dengan proses deglutisi. Yang ketiga ada lambung. Lambung berfungsi untuk menghancurkan makanan dan mencampurnya dengan bantuan enzim. Prosesnya dinamakan dengan proses digesti. Yang keempat ada usus halus, berfungsi untuk menyerap nutrisi dari makanan. Prosesnya dinamakan dengan absorpsi. Yang kelima ada usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap air dari feses dan pembentukan feses. Prosesnya dinamakan dengan proses penyerapan air dan pembentukan feses. Yang terakhir ada anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan atau feses dari dalam tubuh kita. Prosesnya dinamakan dengan defekasi. Wah, kalian hebat ya. Sudah mengerti semuanya? Ya. Sekarang Ibu ada soal evaluasi, kerjakan secara individu ya. Ayo, ini dibagikan pada teman-teman. Nah, sudah ya. Sekarang kita bahas bersama-sama soal evaluasinya. Yang pertama, apa kata kunci dari iklan tersebut? Ya, biasakan mengonsumsi makanan sejak dini. Yang kedua, apa fungsi sistem pencernaan pada manusia? Untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semulanya berbentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Lalu membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan melalui anus. Yang ketiga, bagaimana proses pencernaan yang terjadi di dalam usus halus? Ya, proses absorpsi, yaitu penyerapan sari-sari makanan. Ya. Nah, untuk tugas di rumah, kalian coba buat poster mengenai sistem pencernaan manusia. Nah, untuk materi besok kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada hewan. Kalian baca-baca dulu materinya di rumah ya, supaya besok kita bisa tahu apa sih perbedaan antara sistem pencernaan pada manusia dan sistem pencernaan pada hewan. Nah, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kalian pimpin doa. Ya, terima kasih ya adik-adik. Untuk pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.